Sebelum masuk kepada pencegahan, yang perlu kita ketahui adalah penyebab infeksi. Penyebab infeksi ada 4, yaitu infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, dan infeksi protozoa. Infeksi virus bisa menyebabkan HIV, hepatitis B, dan COVID-19. Kalau infeksi bakteri bisa menyebabkan sifilis. Infeksi jamur bisa menyebabkan kandidiasis, dan infeksi protozoa bisa menyebabkan malaria. Penularan penyakit infeksi dapat melalui berbagai cara. Droplet dan airborne, fekal oral, vektor, transmisi vertikal ibu ke janin, transmisi seksual, dan gigitan hewan. Bagaimana cara pencegahannya? Dengan melakukan vaksinisasi, screening kehamilan rutin, setia pada pasangan, menggunakan kondom, persalinan sesuai indikasi, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, cuci bahan makanan hingga bersih, mengolah bahan makanan hingga matang, menggunakan pelambu atau obat anti nyamuk, menjalankan 3M, mengubur, menguras, dan menutup bak air, mencuci luka gigitan hewan, serta bersihkan luka dengan antiseptik. Pencegahan transmisi vertikal pada janin. Yang pertama, screening universal penyakit infeksi pada masa kehamilan, yaitu HIV, sifilis, hepatitis B, malaria, COVID-19, dan juga urinalisis. Urinalisis ini dimana kita dapat melihat apakah ibu mengalami infeksi saluran kencing, karena seperti yang kita ketahui bahwa kuman dari infeksi saluran kencing ini bisa saja masuk ke dalam saluran reproduksi, kemudian kumannya bisa menyebabkan infeksi pada saluran reproduksi dan bisa saja menyebabkan ketuban pecah dini. Yang berikutnya, melakukan tata laksana sesuai pedoman, seperti HIV diberikan antiretroviral atau ARV, sifilis diberikan benzatin benzilpenisilin 2,4 juta international unit, hepatitis B divaksinasi, malaria diberikan obat malaria, kemudian untuk COVID dilakukan sesuai dengan penanganan COVID. Yang berikutnya, melakukan persalinan sesuai dengan pedoman. Contohnya pada ibu hamil dengan HIV, jika sudah mengkonsumsi secara teratur ARV selama 6 bulan, maka dimungkinkan untuk ibu tersebut melahirkan per vaginam atau secara normal. Tetapi apabila ibu tersebut belum mengkonsumsi ARV selama 6 bulan atau ibu tersebut tidak patuh dalam mengkonsumsi obat, maka perlu dipertimbangkan ibu tersebut melahirkan secara sesar atau operasi untuk mencegah terjadinya penularan infeksi terhadap janin. Untuk menyusui dapat dilakukan sesuai dengan pedoman. Untuk pasien dengan HIV tidak dianjurkan untuk menyusui karena bisa menyebabkan transmisi virus melalui ASI. Jadi sebaiknya dianjurkan untuk memberikan susu formula dibanding memberikan ASI. Untuk vaksinasi hepatitis B pada ibu hamil perlu dipertimbangkan jika diketahui ibu tersebut pemakai obat injeksi, misalnya seperti narkoba, kemudian memiliki lebih dari satu partner seks dalam 6 bulan terakhir, dan diketahui apabila partner seksnya itu mengidap penyakit menular seksual. Untuk pemberian vaksinasi hepatitis B perlu mempertimbangkannya. Konseling prenatal atau konseling sebelum hamil
atau merencanakan kehamilan. Jadi, idealnya seorang wanita harus mendapatkan evaluasi sebelum hamil jika dia berencana untuk hamil. Nah, alangkah baiknya jika pasangan yang baru menikah sebaiknya melakukan konseling terlebih dahulu supaya bisa mendeteksi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti pada saat hamil yang bisa menyebabkan kelainan pada bayi atau ada penyakit bawaan yang bisa menyebabkan atau merugikan bayi atau ibunya sendiri. Nah, screening universal penyakit infeksi berpoten terjadi transmisi vertikal mengenai HIV, sifilis, hepatitis B, malaria, COVID-19, toksoplasma, rubella, dan herpes simplex. Nah, untuk screening penyakit yang berpotensi menyebabkan komplikasi saat kehamilan, yaitu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah rutin, urinalisis, melakukan pemeriksaan gula darah. Nah, untuk gula darah ini harus diperiksa karena bisa saja pasien tersebut menderita diabetes mellitus. Untuk tata laksana penyakit sesuai pedoman pada infeksi toksoplasma, rubella, dan herpes simplex dan COVID-19 dianjurkan sembuh terlebih dahulu sebelum hamil. Dan wajib memahami tentang cara penularan dan dampak penularan, penanganan yang baik saat hamil, persalinan, dan menyusui. Pasien diwajibkan imunisasi aktif dan pasif sesuai pedoman kasus masing-masing, dan juga imunisasi pada pasangan yang berisiko terinfeksi, contohnya hepatitis B. Pasien wajib melakukan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Ibu hamil dianjurkan konsumsi asam folat 400 mikrogram per hari atau 4 mg per hari jika memiliki riwayat janin dengan NTD. Kesimpulan dari video ini adalah pencegahan infeksi pada masa kehamilan sangat penting dilakukan karena menjaga keselamatan bayi dan juga keselamatan ibu. Hal ini yang penting dan harus kita semua mengingatkan seorang ibu hamil untuk menjaga diri dan melakukan segala pencegahan agar pada saat proses persalinan tidak membahayakan bayi dan sang ibu.